Halo, ini Rogers. Rogers adalah seorang psikolog yang terkenal dengan pendekatan terapi klinis yang berpusat pada klien. Dari pengalamannya selama bertahun-tahun, sebagai terapis inilah yang membuat Rogers menyusun sebuah teori kepribadian. Menurut Rogers, organisme memiliki satu kekuatan pendorong tunggal yang mendorong aktualisasi diri dan satu golongan tunggal dalam hidup untuk menjadi diri yang teraktualisasikan. Teori kepribadian Rogers meliputi positive regard, self-consistency and congruence, dan self-actualization. Manusia memiliki satu motif dasar, yaitu kecenderungan untuk mengaktualisasi diri. Aktualisasi adalah proses menjadi diri sendiri dan mengembangkan sifat serta potensi psikologisnya yang unik. Self-actualization membuat manusia terus bergerak maju. Aktualisasi diri ditentukan oleh kekuatan-kekuatan sosial dan bukan oleh kekuatan-kekuatan biologis. Jadi, aktualisasi akan dibantu atau dihalangi oleh pengalaman dan oleh proses belajar. Konsep pokok dari teori kepribadian Rogers adalah self. The self sebagai sebuah konstruk yang menunjukkan bagaimana setiap individu melihat dirinya sendiri. Self ini dibagi menjadi dua, yaitu real self dan ideal self. Real self adalah keadaan diri individu saat ini. Sementara ideal self adalah keadaan diri individu yang ingin dilihat oleh individu itu sendiri atau apa yang ingin dicapai oleh individu tersebut. Bila seseorang antara self-konsepnya dengan organisme mengalami keterpaduan, maka hubungan itu disebut dengan kongruen atau cocok. Tetapi bila sebaliknya, maka disebut dengan inkongruen atau tidak cocok, yang bisa menyebabkan orang mengalami sakit mental seperti cemas. Perkembangan diri dipengaruhi oleh cinta yang diterima saat kecil dari seorang ibu. Kebutuhan ini disebut dengan need for positive regard, yang terbagi lagi menjadi dua, yaitu conditional positive regard atau bersyarat, dan unconditional positive regard atau tak bersyarat. Ini Dinda. Dinda adalah seorang gadis kecil yang memiliki konsep diri bahwa dia seorang gadis yang baik, sangat dicintai oleh orang tuanya, dan dia sangat terpesona dengan kereta api. Kemudian, dia mengungkapkan kepada orang tuanya bahwa ia ingin menjadi insinyur mesin, agar nanti bisa jadi kepala stasiun kereta api. Orang tua Dinda tergolong orang tua yang sangat tradisional, sehingga mereka tidak mengizinkan dia untuk memilih pekerjaan yang umumnya diperuntukkan untuk laki-laki. Hasilnya, Dinda kecil mengubah konsep dirinya. Yang tadinya dia berpersepsi bahwa diri dia itu anak yang baik dan dicintai, akhirnya dia memutuskan bahwa dia adalah gadis yang tidak baik karena tidak mau menuruti keinginan orang tuanya. Dari sini muncullah persepsi lain bahwa orang tuanya tidak menyukai dia, gak sayang sama dia, dan mungkin akhirnya dia memutuskan untuk gak tertarik lagi sama pekerjaan menjadi kepala stasiun kereta api. Beda kondisinya jika orang tua Dinda ini suportif. Kalau mereka suportif nih, Dinda akan tetap dengan konsep diri dia yang positif sebelumnya, bahwa dia adalah anak yang baik, dia dicintai, dia ingin menjadi insinyur. Hal ini akan mengeluarkan self-image-nya dari tahapan pengalaman aktualnya. Jadi, pengalaman dan konsep diri ini memang harus saling sesuai atau istilahnya kongruen. Kalau Dinda memilih untuk menyangkal nilai-nilai yang dianggap benar tadi dengan menyerah dan meninggalkan passion dia, akhirnya dia nggak jadi kepala stasiun, atau kalau Dinda tetap jadi kepala stasiun kereta api, tapi orang-orang di sekelilingnya itu menolak dia, menolak nilai-nilai yang dianggap benar, akhirnya dia akan melawan diri dia sendiri. Dia akan merasa seolah-olah dia nggak tahu siapa dirinya dan dia nggak tahu apa yang dia mau. Nah, ketidaksesuaian ini akan berujung pada kepribadian yang keras dan tidak nyaman. Nah, jika penolakan yang dilakukan oleh Dinda ini menjadi suatu style dan dirinya tidak menyadari adanya ketidaksesuaian dalam diri, maka akan muncul suatu kecemasan dan juga ancaman sebagai akibat dari dirinya yang sangat sadar dengan ketidaksesuaian itu.
Nah, sebenarnya meskipun hanya sedikit saja seseorang menyadari bahwa terdapat perbedaan antara pengalaman organismik dengan konsep diri yang tidak muncul ke kesadaran, hal tersebut telah dapat membuat individu merasakan kecemasan. Nah, lebih lanjut, Rogers mendefinisikan kecemasan sebagai keadaan ketidaknyamanan atau ketegangan yang sebabnya itu tidak diketahui. Ketika orang makin menyadari ketidaksesuaian antara pengalaman dengan persepsi dirinya, kecemasan berubah menjadi ancaman terhadap konsep diri yang sesuai. Nah, hal tersebut seperti yang telah dicontohkan dengan ilustrasi tadi bahwa Dinda mengalami ketidaksesuaian persepsi dirinya dengan persepsi orang tuanya. Kecemasan dan ancaman ini akan muncul sebagai indikasi adanya ketidaksesuaian diri dengan pengalaman yang membuat orang berada dalam perasaan tegang yang tidak menyenangkan, namun pada tingkat tertentu. Bila seseorang antara self-konsepnya dengan organisme mengalami keterpaduan, maka hal ini akan disebut dengan kecocokan atau kongruensi. Namun sebaliknya, apabila terdapat ketidakterpaduan antara self-concept dengan organismenya, maka hal ini disebut inkongruensi atau artinya adalah ketidakcocokan. Nah, hal yang dialami Dinda tadi merupakan suatu inkongruensi yang menyebabkan seseorang dapat mengalami sakit mental seperti merasa terancam, cemas, defensif, hingga berpikir kaku serta picik.